Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman semua, senang sekali hari ini, saat ini kembali saya bertemu dengan ayah bunda dan teman-teman semua. Saya ingin masih sharing tentang dunia parenting atau dunia pengasuhan, terutama tentang masalah anak tanpa gadget. Yang belum kenal dengan saya atau baru melihat video ini, perkenalkan, saya Namin Abi Ibnu Solihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak yang hidup tanpa gadget, TV, dan bioskop. Iya, ini adalah seri dari obrolan kita sharing tentang dunia pengasuhan. Ayah bunda semua, apa sih sebenarnya penyebab yang membuat anak-anak kita kok tiba-tiba atau kok dia menjadi suka main gadget atau main handphone atau tablet? Bahkan ada yang sampai kecanduan. Kira-kira penyebabnya karena apa? Berikut ini menurut pendapat saya, beberapa hal yang menyebabkan anak akhirnya suka main gadget atau main handphone dan tablet. Yang pertama, seperti apa yang saya sampaikan di awal-awal video tentang sharing anak tanpa gadget ini, bahwa orang tua berperan besar bagaimana membesarkan anak-anaknya, termasuk ketika memfasilitasi tentang bermain dengan gadget. Ya, yang pertama adalah anak suka main gadget itu dimulai dari ayah dan bundanya yang memperkenalkan tentang gadget itu. Ketika anak menangis misalkan, ketika anak menangis supaya anak tenang, kemudian diberikanlah gadget. Di gadget itu kemudian kita setel hiburan, terutama mungkin ketika anak-anak balita disuguhkanlah video. Dan terus berulang, setiap anak menangis, ayah bunda memberikan fasilitas itu, memberikan tontonan itu. Kenapa? Karena dengan menonton akhirnya kemudian anak menjadi tenang dan diam. Nah, dari sinilah kemudian, karena ini terus berulang-ulang, akhirnya anak ketergantungan terhadap gadget. Ketika dia menangis, maka dia harus mendapatkan hiburan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya anak mengenal gadget itu ketika ibu, bapak atau ayah dan bundanya ingin memberikan atau menyuapi anak untuk makan. Karena anak gak tenang, lari-larian ke sana kemari, atau dia gak mau makan, akhirnya kemudian, ayo sini sama bunda yuk makan sambil nonton video-video yang ada di YouTube atau video-video yang sudah ayah bunda sediakan di handphone atau di tablet seperti itu. Nah, dan ini pun terus berulang sehingga akhirnya yang terjadi apa? Setiap mau makan, si anak ini maunya sambil nonton di tablet atau di handphone. Yang ketiga adalah anak mengenal gadget itu karena dimulai dari ayah dan bunda yang ketika punya aktivitas di rumah, misalkan mau masak, mau mencuci, mau mencetrika, mau bekerja, nggak mau diganggu oleh anak. Akhirnya, supaya anak jadi anteng, ayah bunda akhirnya memberikan gadget sama anaknya. Dan ternyata terbukti berhasil. Dia berjam-jam tuh main handphone, main tablet. Dan berulang, kita lakukan seperti itu berkali-kali. Setiap anak mau main atau mengganggu kita ketika kita sedang bekerja atau sedang beraktivitas, ya udahlah supaya anteng kemudian dikasih gadget seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika ayah dan bunda melihat anak saudaranya bermain handphone atau bermain gadget. Kemudian anak, ayah, bunda, itu anak paman, anak tante main gadget. Nah, karena kasihan itu, karena ngelihat saudara-saudaranya anaknya main gadget, akhirnya dikasih.
Dan terus berulang seperti itu setiap main ke rumah saudara atau berkumpul dengan keluarga, diberikanlah gadget. Yang terjadi apa? Lagi-lagi akhirnya anak terbiasa seperti itu. Dan yang kelima adalah anak mengenal gadget itu ketika ayah dan bunda melakukan perjalanan, misalkan naik mobil atau bis. Kan perjalanan biasanya agak cukup lama tuh ya. Dan akhirnya supaya anak tenang, nggak menangis ketika di dalam perjalanan, ayo nih silakan main tablet, main gadget. Bener, sepanjang perjalanan dari pemberangkatan kita, misalkan kita berangkat mau mudik, bisa jadi sampai dengan ke tempat tujuan, anak terus main tablet. Dia hanya akan beristirahat ketika dia ngantuk atau ketika dia lelah atau mulai capek seperti itu. Nah, itu yang kelima. Dan semua itu ayah bunda semua adalah tentu kita yang memfasilitasinya. Yang keenam, anak akhirnya mengenal gadget, bahkan dia kecanduan main gadget, itu karena kita orang tua yang nggak kreatif. Maaf ya ayah bunda, kenapa maksud saya nggak kreatif? Karena kita tidak bisa menghadirkan hiburan alternatif. Contoh ketika dia misalkan, jadi gini, ketika kita punya aktivitas di rumah gitu kan, kemudian anak mengganggu kita, itu artinya bahwa tidak ada fasilitas mainan yang bisa dia mainkan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita sekreatif mungkin menghadirkan fasilitas lain. Nanti di sesi berikutnya akan saya sampaikan bagaimana mengatasi supaya anak tidak kecanduan gadget, kira-kira hiburan alternatifnya seperti apa. Nah, ayah bunda, kira-kira 6 hal inilah yang membuat akhirnya anak mengenal gadget, tablet, atau handphone. Dan saya yakin teman-teman punya pendapat lain. Yang punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oleh sebab itu, ayah bunda semua adalah kuncinya ada di kita orang tua. Coba kita perhatikan, benar nggak apa yang saya sampaikan tadi bahwa anak itu suka gadget, itu dimulai dari kita. Yang pada dasarnya anak tidak tahu bahwa di gadget itu ada hiburan, ada video, ada game. Semua kitalah yang mengenalkannya. Dan akhirnya hari ini ketika anak-anak kemudian kecanduan gadget, tidak mau lepas dengan gadget, kita baru uring-uringan. Bukankah kita yang menyuguhkannya selama ini? Nah, perhatikan ini semua ayah bunda semua. Semoga ini bisa menyadarkan diri saya, menyadarkan ayah bunda semua, agar kemudian kita lebih peduli terhadap ini. Bahwa gadget, TV, handphone, tablet, bioskop bukanlah fasilitas bermain terbaik untuk anak. Fasilitas bermain yang terbaik untuk anak adalah dia bermain sesuai dengan fitrahnya, bermain di alam, bermain di rumah dengan ayah ibunya, bermain dengan ayah bundanya, bermain dengan umi abinya, bermain dengan keluarganya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika menurut ayah bunda, menurut teman-teman semua video ini bermanfaat, silahkan di-sharing ke teman-teman yang lain. Saya Namin Abi Ibnu Shalihin, founder motivatorpendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget, TV, dan bioskop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.